juga Gulan, dan juga Kak Wanda. Kakak, apa? Pesisir itu apa? Oh, pesisir itu adalah daerah yang merupakan perbatasan antara darat dan laut. Daerah pasang surutnya air laut gitu. Oh gitu. Kenapa juga Bulan kok tiba-tiba nanyain pesisir? Ini Kultural Indonesia lagi ngadain festival dongeng yang tanya pesisir. Oh gitu. Ngomong-ngomong tentang dongeng, kakak jadi ingat ada legenda tentang Selat Bali. Oh, Selat Bali? Apa itu Selat Bali? Selat Bali itu adalah laut yang membatasi antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Oh gitu. Tapi dulu diceritakan bahwa Pulau Bali dan Pulau Jawa itu tidak terpisah seperti sekarang. Dulu mereka menjadi satu. Oh, jadi satu? Gimana ceritanya kok? Aku nggak dengar. Oke, kakak ceritain ya. Ceritanya dulu di Kerajaan Daha di daerah Kediri, hiduplah Brahmana atau pendeta sakti bernama Sidi Mantra. Oh, Sidi Mantra. Ya, Sidi Mantra ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Mani Angkeran. Mani Angkeran adalah anak yang sangat pintar. Tapi sayangnya dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu berjudi. Oh, berjudi? Berjudi itu apa? Jadi berjudi itu adalah bermain suatu permainan dengan mempertaruhkan harta kekayaan. Jika menang, kamu bisa mengambil harta milik teman-teman yang kamu ajak berjudi. Jika kalah, hartamu diambil oleh mereka yang menang. Oh, gitu. Terus. Nah, terus si Mani Angkeran berjudi terus-menerus, tapi dia banyak kalah sehingga dia meninggalkan hutang yang banyak. Oh, hutang. Iya, hutang itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan kepada orang lain. Nah, karena dia tidak mampu membayar, dia meminta bantuan kepada ayahnya si Sidi Mantra. Kok dia yang berhutang tapi minta bantuan ke pokoknya? Ya, saking sayangnya bapaknya ini nih, akhirnya si Sidi Mantra berpikir bagaimana dia bisa menghasilkan uang sedangkan harta mereka sudah dipertaruhkan oleh anaknya dan semuanya sudah habis. Terus gimana kok? Akhirnya si Sidi Mantra bertapa dan mendapatkan bisikan bahwa ada harta berharga di kawah Gunung Agung yang dijaga oleh seorang naga bernama Naga Basuki. Naga! Naganya besar? Ya besar, sebesar Gunung Agung. Kamu pernah ke Gunung Agung? Belum pernah. Nanti kita ke sana ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ceritanya. Akhirnya Sidi Mantra melakukan perjalanan ke kawah Gunung Agung dan bertemu dengan sang naga. Dia menceritakan apa yang terjadi, kemudian sang naga merasa iba. Akhirnya sang naga memberikan bagian harta yang dijaganya kepada Sidi Mantra. Akhirnya Sidi Mantra pulang dan memberikan hartanya kepada Mani Angkeran. Oh, terus? Ya, Sidi Mantra memberikan harta itu dan meminta anaknya berjanji agar anaknya tidak berjudi lagi. Dan harta itu digunakan untuk membayar hutangnya saja. Ide bagus. Ya, tapi sayangnya Mani Angkeran karena dia berpikir bahwa nanti mungkin aku akan menang berjudi. Kalau aku menang berjudi, hartaku akan bertambah banyak. Jadi aku tidak perlu kehilangan semua harta ini, katanya. Pasti ada harta yang tersisa untukku, katanya. Jadi dia dengan keinginannya untuk menang, berjudi lagi menggunakan harta yang didapatkannya dari sang naga. Tapi sayangnya dia kalah lagi. Dan dia bingung lagi, karena hutangnya semakin menumpuk semakin banyak. Iya, terus gimana? Akhirnya si Mani Angkeran meminta tolong lagi kepada ayahnya Sidi Mantra bahwa hartanya yang sudah didapatkan sudah habis, jadi dia meminta harta lagi. Kok gitu sih? Nah, begitulah sifat si Mani Angkeran. Tapi
Tapi ayahnya karena dia merasa malu ya karena sama si naga untuk meminta harta lagi, dia berkata, "Tidak, aku tidak mau meminta harta kepada sang naga lagi," katanya. Tapi si Mane Angkeran karena sudah putus asa, dia mengambil lonceng milik ayahnya dan pergi ke tempat sang naga. Dia membunyikan lonceng itu dan naga itu keluar. Dia menceritakan semua hal yang terjadi dan sang naga kembali merasa iba. Baik banget sang naga itu. Iya, baik banget. Tapi sayangnya ketika sang naga sedang berusaha mengambil harta yang dia miliki di bawahnya ya, yang dilindungi itu, si Mane Angkeran melihat bahwa di ekor sang naga ada berlian yang sangat besar. Akhirnya dia mengambil pedang dan memutus ekor sang naga itu, mengambil berliannya. Aduh, kasihan naga. Iya, kasihan sekali si naga. Si naga merasa sangat marah dan si Mane Angkeran kabur dengan berlian besar yang dipotong dari ekor naga itu. Karena si naga sangat marah, dia membakar seluruh hutan sampai akhirnya Mane Angkeran terbakar juga di sana dan berubah menjadi abu. Rasain tuh. Tapi kasihan juga dia berubah jadi abu. Iya, kasihan sih sebetulnya, tapi mungkin karena akibat perbuatannya ya. Tapi sayangnya si ayahnya, si Siddhimantra, karena dia merasa sayang dan bingung anaknya tidak ada di rumah, dia mencari dan menemukan bahwa anaknya telah berubah menjadi abu. Dia memohon kepada sang naga agar anaknya dihidupkan kembali. Sang naga mau menuruti permintaan si Siddhimantra asalkan anaknya ini berhenti berjudi dan mereka harus tinggal terpisah. Akhirnya si Siddhimantra menyanggupi persyaratan dari sang naga. Mane Angkeran dihidupkan kembali dan tinggal di sekitar lereng Gunung Agung. Sedangkan si Siddhimantra kembali ke kerajaan. Dan ketika kembali itu dia membuat sebuah garis dengan tongkat saktinya. Sebuah garis yang membatasi antara wilayah tempat tinggal Mane Angkeran dan wilayah tempat tinggal dirinya. Tapi lama-kelamaan garis itu terisi air laut dan berubah semakin besar dan jaraknya seolah memisahkan antara pulau satu dengan pulau lainnya. Dan itulah yang disebut Bali dan Jawa. Gitu ceritanya. Oh, begitu tuh. Kakak, aku mau denger cerita lagi dong. Dengar cerita yang selanjutnya nanti ya. Sekarang satu cerita aja dulu. Tapi aku pengen diceritain lagi. Iya, nanti kita cerita lagi ya. Oke? Kita bilang bye-bye dulu sama teman-teman. Oke. Dadah teman-teman.